Sejauh ini, globalisasi semakin menjangkau segala aspek kehidupan. Sebagai akibatnya, persaingan dunia pun semakin kejam. Salah satunya dalam dunia bisnis. Mau tak mau, hal yang sebelumnya biasa saja, kini harus dikembangkan, karena yang semula pesaing bisnis hanya di dalam negeri, kini kita harus bersaing dengan luar negeri pula. Salah satu bidang penting yang harus kita fokuskan adalah pembelian dan pergudangan. Konsep pembelian dan pergudangan pasti ada dalam sebuah perusahaan. Hal ini guna untuk mengontrol arus keluar masuk barang dari kebutuhan perusahaan tersebut. Konsep ini adalah inti dari supply chain management atau kegiatan mengelola barang mentah hingga sampai ke konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dikatakan inti karena tidak hanya untuk mengefisiensikan pembelian dan menjaga keberlangsungan stok saja, tetapi juga untuk mengelola basis pasokan. Mari kita bahas lebih dalam mengenai materi ini. Pengertian pembelian atau purchasing adalah tempat pembelian skala barang dan bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang juga bertanggung jawab atas segala pembelian di perusahaan. Pengadaan barang dilakukan setelah persetujuan tertulis dari Chief Accounting dan General Manager. Selanjutnya, dilakukan penawaran kepada supplier atau penyedia sumber daya baik dari perusahaan atau individu yang dibutuhkan hotel atau perusahaan untuk memproduksi sebuah produk. Pemilihan supplier sangatlah penting agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Standar purchase specification diberikan agar bisa mendapat bahan dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Pengiriman akan dilakukan apabila sudah terjadi kesepakatan antara petugas purchasing dan supplier. Penerimaan barang atau receiving atau juga storage department adalah bagian yang menerima barang dan memeriksa mutu dari barang tersebut atau bisa disebut quality control. Dengan melihat data dari pihak purchasing dalam bentuk copy pre-order yang berisi daftar barang yang dibeli. Jika dilihat ada barang atau pesanan sesuai, maka pihak receiving akan menerima barang tersebut, dan apabila tidak sesuai, pihak receiving berhak untuk meminta return. Nota yang disebut juga delivery order diinput ke sistem dan diarahkan ke pengendalian biaya atau cost control. Berikut adalah langkah-langkah perusahaan sebelum melakukan pembelian. Pertama, membuat perencanaan. Merencanakan apa saja yang akan dibeli, memperkirakan budget perusahaan. Jika sesuai, maka barang atau bahan yang dipesan akan diproses untuk pembelian. Kedua, menentukan supplier. Memilih supplier sangatlah penting karena terkadang beberapa supplier mengirim barang atau bahan yang sudah cacat atau rusak, bahkan tidak layak pakai. Maka dari itu, pihak purchasing harus benar-benar teliti dalam memilih supplier. Ketiga, melakukan penawaran. Setelah menemukan supplier yang cocok, purchasing akan melakukan penawaran harga untuk orderan barang atau bahan yang akan dibeli. Keempat, melakukan negosiasi. Setelah bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan dari kedua pihak, maka bisa disusun faktur pembelian. Bagian yang bekerja sama dengan purchasing atau close cooperation. Bagian gudang atau storeroom. Bagian gudang adalah persediaan umum hotel atau perusahaan yang dibutuhkan untuk keperluan masing-masing bagian operasional. Bagian gudang selalu menjalin komunikasi pada bagian purchasing apabila barang atau stok item sudah habis atau mendekati angka minimum persediaan atau minimum stok. Kedua, bagian pengendalian biaya atau cost control. Cost control memiliki peranan yang penting dalam pembelian dan pergudangan di perusahaan, yaitu mengendalikan biaya dan pengeluaran perusahaan menjadi lebih baik. Setiap akan berganti bulan, cost control wajib melakukan pengecekan barang atau bahan di store, seperti mengecek tanggal expired, mengecek barang di store apakah masih ada yang tersisa atau tidak terjual, dan mengecek pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Ini adalah beberapa hal yang sering disebut di dalam pembelian dan pergudangan. SR, Store Requisition, tempat untuk bahan-bahan yang telah tersedia dan siap untuk diolah atau dijual. ML, Marketplace, form pembelanjaan bahan yang akan dibeli. PR, Purchase Request, untuk pembelian barang atau bahan yang kurang atau rusak. CC atau Cost Control bertugas menghitung stok oknam atau stok yang masih tersedia di store dan menghitung kos bulanan. AR, Account Receivable, bertugas mengurus uang yang masuk, membuat invoice untuk event yang akan diadakan, dan membuat clearance. GC, General Cashier,
menerima uang yang diberikan oleh AR. Bagian penerimaan barang atau receiving. Bagian penerimaan barang merupakan bagian berperan penting dalam menerima barang yang telah diorder atau dipesan melalui bagian purchasing tentunya. Bagian penerima barang akan selalu bekerja sama dengan bagian purchasing apabila barang datang untuk mengantisipasi kesalahan order, kecocokkan harga, serta formulir PO yang benar. Prosedur umum pengadaan atau purchasing. Langkah-langkah di bawah ini merupakan alur purchasing seperti mengenali, mengidentifikasi, dan menguraikan kebutuhan, mencerminkan kebutuhan, menyelidiki dan memilih pemasok, menyiapkan dan menerbitkan surat pemesanan purchase order, menindaklanjuti pemesanan termasuk mempercepat dan menunda pengiriman, penerimaan dan pemeriksaan material, audit dokumen tagihan atau invoice, dan menutup pesanan. Siklus dokumen pembelian adalah peredaran dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam proses pengadaan seperti purchase requisition form. Semua departemen yang ingin melakukan permintaan pembelian pasti menggunakan formulir ini yang nantinya akan dijadikan purchase order dan dikirim ke supplier untuk diproses. Dokumen yang digunakan antara lain: yang pertama ada purchase request PR atau permintaan pembelian, merupakan berkas pembelian yang digunakan oleh departemen terkait dalam sebuah hotel untuk menuliskan daftar permintaan barang kepada bagian pembelian. Yang kedua ada purchase order PO atau form pembelian, merupakan berkas yang dibuat oleh bagian pembelian melalui sistem komputer keuangan berdasarkan data mentah yang diterima dari departemen yang dibutuhkan. Yang ketiga ada nota, invoice, kwitansi atau cash payment, merupakan bukti transaksi atau pembayaran dari hasil kegiatan pembelian barang ataupun jasa yang diterima dari penjual atau supplier. Keempat ada DML, Daily Market List, merupakan form order harian bagian dapur atau F&B yang dibuat oleh bagian pembelian berdasarkan permintaan yang telah dituliskan. Yang kelima ada Market List atau Store Request, merupakan form order bagian gudang yang digunakan untuk stok barang yang memiliki jenjang waktu pemakaian yang lebih lama. Yang keenam ada form penawaran, merupakan daftar harga pembelian dari supplier yang diserahkan ke bagian pembelian sebagai bahan dasar pembelian. Pergudangan atau warehousing adalah kegiatan menyimpan barang yang sudah diterima ke gudang atau storeroom untuk siap dikirim kembali. Memilih jenis pergudangan yang tepat akan berdampak baik pada barang yang disimpan, juga berimplikasi pada biaya logistik, dan layanan pengiriman. Manfaat dari pergudangan adalah untuk meningkatkan kontrol dan pelacakan persediaan. Pengelolaan yang baik berpengaruh pada ketepatan waktu dalam mengirim permintaan dan keakuratan dalam memperbarui informasi ketersediaan barang. Menyimpan barang di gudang dapat menghindari kerusakan barang sebelum dikirim kembali. Dua jenis pergudangan. Yang pertama yaitu ada pergudangan terpusat, centralized warehousing. Pergudangan terpusat atau centralized warehousing adalah penggunaan satu gudang pusat untuk menyimpan semua barang yang dimiliki oleh perusahaan dan mendistribusikan ke tempat yang dituju. Penggunaan pergudangan terpusat dibutuhkan sistem yang handal dan otomasi tingkat tinggi untuk bisa menangani banyaknya barang. Kelebihan dari jenis ini adalah biaya pengiriman yang lebih sedikit karena penerimaan barang hanya di satu lokasi. Selain itu, perusahaan mendapatkan skala ekonomis dari pemesanan dalam jumlah besar. Keuntungan lainnya adalah lebih terorganisasi. Kekurangan daripada jenis pergudangan ini adalah butuhnya biaya tinggi untuk peralatan, khususnya fasilitas penyimpanan yang besar. Selain itu, karena ukurannya yang besar dan kompleks, memungkinkan peningkatan waktu tunggu dan pengiriman dan menyebabkan keterlambatan penerimaan masa barang. 2. Pergudangan yang tidak terpusat, decentralized warehousing. Pergudangan yang tidak terpusat atau decentralized warehousing adalah penggunaan beberapa gudang di berbagai lokasi sebagai tempat penyimpanan barang suatu perusahaan, dan masing-masing bertanggung jawab atas pemesanan dan penyimpanan persediaan mereka sendiri. Perusahaan memilih jenis pergudangan ini jika melayani beberapa lokasi berbeda sehingga mempersingkat rute pengiriman. Kelebihan dari jenis
ini adalah akses yang lebih cepat karena lokasi yang berbeda-beda dan mengurangi keterlambatan pengiriman. Kekurangan daripada jenis pergudangan ini adalah skala ekonomi lebih rendah karena menangani jumlah inventaris yang lebih sedikit daripada gudang terpusat. Selain itu, tingkat otomasi juga rendah dibandingkan pergudangan terpusat. Perusahaan harus membayar lebih banyak pengeluaran untuk mengontrol persediaan di masing-masing gudang. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh manajemen pergudangan meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, penerimaan atau receiving. Kegiatan penerimaan yang dilakukan yaitu memastikan kualitas dan kuantitas barang apakah sudah sesuai permintaan dan menerimanya sesuai dengan peraturan perusahaan. Selain itu, manajemen pergudangan juga akan menempatkan bahan-bahan material tersebut sesuai dengan porsi yang tepat. Yang kedua, yaitu penempatan atau put away. Penempatan atau put away merupakan kegiatan untuk mengelompokkan barang-barang, bahan, atau produk yang dibeli dari luar. Di samping itu, menempatkan barang-barang tersebut harus sesuai dengan letak yang seharusnya. Yang ketiga yaitu penyimpanan sementara atau storage. Ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan bahan mentah atau produk yang siap lepas sebelum proses pengiriman ke konsumen. Selanjutnya yaitu yang keempat, pemindahan atau order picking. Kegiatan yang dilakukan adalah proses pemindahan material. Yang kelima yaitu pemeriksaan atau shipping. Dalam proses ini, kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa segala sesuatu hingga tak ada lagi yang cacat. Dalam proses ini tentu diperlukan ketelitian yang sangat besar agar produk yang kurang sempurna tidak lolos ke tahap selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu penyaluran atau distribusi. Merupakan proses terakhir yang dilakukan oleh manajemen pergudangan. Barang-barang yang telah diperiksa sudah siap untuk didistribusikan secara luas kepada pelanggan maupun pasar. Nah, manfaat dari manajemen pergudangan sendiri adalah 1. Guna menjaga kualitas dan kuantitas barang. 2. Menjaga keamanan serta keberadaan suatu barang. 3. Peningkatan pelayanan distribusi. 4. Memberikan informasi yang lengkap. Dan 5. Menerbitkan administrasi. Ada beberapa alasan atau faktor manajemen pergudangan penting bagi suatu perusahaan. Di antaranya yaitu pengurangan biaya transportasi dan produk, lalu koordinasi di antara permintaan, dan juga penawaran atau coordination of supply and demand. Yang ketiga, pertimbangan produk atau production consideration. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan pemasaran atau marketing consideration. Kemudian, apa saja sih tips strategi perencanaan gudang yang benar? Ada beberapa strategi perencanaan gudang yang harus dimiliki oleh manajer gudang, yaitu pertama, define objective. Tips pertama, manajer gudang harus menentukan tata letak pergudangan yang disesuaikan dengan target secara keseluruhan. Manajer gudang juga harus menyiapkan ruang pergudangan, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi secara penuh tanpa menambah sumber daya apapun. 2. Collect information. Dalam membuat strategi gudang, manajer harus bisa mengumpulkan semua informasi yang meliputi isi bangunan, ukuran ruangan, pintu, hingga tingkir yang akan digunakan di dalam gudang tersebut. Manajer juga harus memahami bentuk struktur gudang yang akan dibuat beserta kegunaannya masing-masing. 3. Analisis. Seorang manajer akan menganalisa dari hasil pada 2 poin tersebut di atas. Hal ini bertujuan untuk pengambilan keputusan manajemen pergudangan. Apabila di lain waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi perubahan yang bersifat substansial. 4. Create plan. Setiap subbidang harus dilakukan peninjauan ulang. Setiap rencana harus dapat menentukan kapan tugas harus dimulai dan diselesaikan berdasarkan pada ketersediaan sumber daya. 5. Implementation. Ada kalanya sebuah perencanaan tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu dibuat perencanaan yang sistematis agar perubahan atau pergeseran kecil dapat diantisipasi. 6. Post implementation. Tips terakhir yang perlu dilakukan oleh manajer gudang adalah membuat pemantauan ulang apakah proses akhir sama dengan rencana yang telah disusun awal berjalan dengan sesuai. Hotel Jambu Malioboro, Yogyakarta merupakan hotel bintang 5 yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 67, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta. Hotel yang dekat dengan kawasan belanja Jalan Malioboro dan Museum Benteng Vredenburg ini mempunyai gaya tradisional yang kuat, mulai dari makanan, minuman, pernak-pernik, dan lain-lain. Tetapi
tetap tidak meninggalkan kesan mewah bintang 5. Setiap kamarnya menyediakan bar mini, wifi gratis, dan TV satelit, serta alat pembuat teh dan kopi. Kamar di kelas yang lebih tinggi dan kamar suite memiliki pemandangan kota, ruang makan dan atau ruang keluarga terpisah. Room service juga tersedia selama 24 jam. Hotel Jambu Luwuk Malioboro Yogyakarta memberikan liburan yang sempurna bagi para wisatawan. Hotel Jambu Luwuk Malioboro Yogyakarta memiliki satu departemen yang lain dari hotel lainnya, yaitu Departemen Material Manajemen, yang mana material manajemen di dalamnya gabungan dari storage dan purchasing section. Ruang kerja yang digabung menjadi satu antara storage dan purchasing memudahkan proses kerja apabila menemui suatu hambatan. Dalam proses kerjanya, ada beberapa alur yang menjadi tanggung jawab storage dan purchasing. Berikut alur kerja mulai dari pengadaan barang dari cabang, permintaan barang untuk user atau departemen yang meminta, pembelian barang sampai penerimaan barang. A. Permintaan atau pengadaan barang dari cabang. 1. Dari user cabang mengajukan pengadaan kepada Financial Accounting cabang atau cost control, serta penjelasan mengapa perlu ada pengadaan barang tersebut, perkiraan biaya, dan kapan barang tersebut harus ada. 2. Apabila tidak disetujui oleh pusat, pengadaan barang dipending atau tidak diproses. Apabila kantor pusat menyetujui, akan dilanjutkan oleh cost control. 3. Cost control akan meminta purchasing cabang memeriksa harga barang ke toko atau supplier. 4. Apabila harga sudah ada dan telah disetujui oleh pusat, maka purchase request akan diterbitkan oleh storage dan purchasing order di cabang. 5. Jika proses pembelian dilakukan oleh cabang, maka purchasing cabang yang langsung memesan ke supplier. Jika proses pembelian dilakukan di pusat, maka purchasing cabang mengirimkan purchase order untuk purchasing pusat agar bisa diorder. Selanjutnya, pembelian barang atau purchasing. Proses purchasing yaitu yang pertama, proses pembelian barang setelah dokumen purchase request atau PR atau market list atau ML menjadi purchase order atau PO oleh purchasing dan telah disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Pembelian barang sudah bisa diorder kepada supplier. 2. Purchasing membeli barang dengan sistem kontrak dan kontan. Sistem kontrak antara hotel dengan supplier dilakukan dengan surat perjanjian. Setelah perjanjian disetujui dan supplier yang bersangkutan dinyatakan menjadi supplier tetap, purchasing menyimpan data supplier untuk dijadikan acuan. 3. Adapun sistem kontan dilakukan khusus untuk pembelian barang-barang dapur yang stoknya sudah habis dan akan segera dipakai atau mendadak. Pihak hotel tentunya menyediakan uang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Istilah ini disebut dengan nama kas kecil atau petty cash. Pembelian menggunakan kas kecil biasanya dilakukan di toko atau supermarket yang dekat dengan lokasi hotel. Meminta uang kas kecil untuk keperluan mendadak harus melalui dokumen bank sementara. Dokumen ini berlaku hanya untuk pembelian cash saja. 4. Purchase order atau PO pending apabila tidak disetujui oleh cost control. 5. Pembelian dilakukan oleh purchasing, receiver menerima dan mengecek barang dengan nota. Apabila barang sesuai dengan purchase order, maka receiver membuat receiver report atas barang tersebut. 6. Selanjutnya, storekeeper menata barang datang dan mencatat ke dalam pin card untuk di stok. Kemudian penerimaan barang atau receiving. Penjelasan mengenai receiving yakni: pertama, penerimaan barang dilakukan oleh receiver setelah barang pesanan dari purchasing diterima. Receiver mengecek barang tersebut berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan delivery barang tersebut dengan menyesuaikan purchase order atau PO dan nota. 2. Apabila ada perbedaan barang yang dikirim dengan purchase order atau PO, maka receiver berhak mengembalikan barang tersebut kepada supplier. Sedangkan apabila barang yang datang sesuai dengan purchase order atau PO, maka barang tersebut diterima dan ditandatangani oleh receiver serta ditulis tanggal diterima barang tersebut dan dicap receiving. 3. Selanjutnya, receiver menerbitkan receiving report rangkap 3 yang telah ditandatangani dan disatukan dengan faktur, purchase order, dan purchase request atau market list. 4. Setelah receiving report tersebut lengkap dan ditandatangani oleh user, storage, dan cost control, kemudian receiving report tersebut dibagi berdasarkan masing-masing rangkap. Receiving report yang sudah dibagi tersebut yang asli diserahkan ke bagian account payable atau AP
untuk bukti pengakuan hutang usaha. 5. Storekeeper menata barang datang menggunakan sistem LIFO atau last in first out. Barang datang tersebut diinput ke dalam sistem dan di bin card sesuai nama dan jumlah barang. Barang yang di stok bukan barang yang urgent, namun barang yang pengambilannya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan pada saat itu. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Hotel Jambu Malioboro, Yogyakarta, yakni 1. Kerjasama tim yang baik pada storage dan purchasing department dalam memenuhi tanggung jawab di Hotel Jambu Malioboro, Yogyakarta, sehingga dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan dan saling mendukung. Yang kedua, terdapat kekurangan dalam kinerja karyawan hotel maupun supplier, sehingga mengakibatkan kelambatan pekerjaan receiver dalam menerima barang. Yang ketiga, purchasing dan akun payable melakukan tugasnya dengan baik, dengan memberikan setiap usaha yang dilakukannya jika terdapat masalah. Seperti contoh, payable berusaha membicarakan dengan GM atau General Manager dan pusat ketika terjadi masalah pembayaran kepada supplier. Yang keempat, kerjasama yang baik dalam storage dan purchasing department tentunya menciptakan hasil kerja yang memuaskan tamu maupun bagi hotel itu sendiri. Terima kasih.